Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap pasangan tentu punya angan dan doa yang disimpan rapi di dalam hati. Bukan doa untuk harta atau kemewahan, tapi doa yang begitu sederhana namun dalam maknanya. Ya Allah, titipkan kami amanah kecil dari surga. Menanti tangis pertama di pelukan, mendengar suara kecil yang memanggil ayah dan bunda. Namun waktu terus berlalu, doa telah bertahun-tahun terlantun, air mata telah sering jatuh dalam sunyi dan sujud yang panjang. Namun satu harapan itu masih belum juga datang. Di saat-saat seperti itu, tak jarang muncul pertanyaan di dalam hati kita. Ya Rob, kenapa harus kami? Apakah engkau belum mendengarkan doa-doa kami? Ataukah kami memang belum pantas disebut orang tua? Sahabatku yang kuat dalam iman, ujian ini bukanlah murka Allah, bukan pula hukuman, apalagi kutukan. Justru bisa jadi inilah bentuk kasih sayang Allah yang paling lembut, agar kita bisa datang lebih dekat, lebih khusyuk, lebih berserah. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya, walau dengan air mata, walau dalam sabar yang diam. Dan ketahuilah, kisah yang sangat serupa juga pernah terjadi pada seorang hamba pilihan. Dia adalah orang yang soleh, ahli ibadah, bahkan seorang nabi. Namun bertahun-tahun tidak juga Allah memberikan keturunan. Siapakah dia? Dan apa doa pendek yang beliau panjatkan sehingga doanya dikabulkan Allah dengan begitu indah? Jika sahabat merasa pesan ini bermanfaat, mohon luangkan waktu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar dakwah ini bisa terus berlanjut. Dan bagi sahabat yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, karena bisa jadi ini akan menjadi ladang pahala abadi kita dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Dan jika sahabat sedang memiliki hajat atau doa yang belum terwujud, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan ada yang mengaminkan. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat
amin, dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa seolah-olah semua ikhtiar sudah dilakukan, namun hasilnya masih tetap tidak tampak? Di saat seperti itulah doa menjadi senjata yang paling ampuh, bukan sekedar pelengkap, namun menjadi pusat kekuatan. Karena bagi orang yang beriman, doa adalah harapan yang hidup. Dan salah satu kisah yang paling menginspirasi datang dari Nabi Zakaria alaihissalam. Usianya sudah sangat lanjut, istrinya divonis mandul, secara manusiawi mustahil, tapi ia tidak menyerah. Beliau datang kepada Allah dengan penuh harap, bukan dengan keluhan. Beliau berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku seorang diri, dan engkaulah sebaik-baik pewaris. Teman-teman bisa membuka di Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Lalu bagaimana Allah menjawabnya? Maka kami kabulkan doanya, kami anugerahkan Yahya kepadanya, dan kami perbaiki kondisi istrinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Subhanallah. Anak yang lahir bukan anak biasa, tapi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Sahabat yang beriman, dalam ayat itu, Quran surat Al-Anbiya ayat 90, Allah menyebutkan 3 rahasia utamanya. Yang pertama, yakinlah sepenuhnya pada kuasa Allah. Nabi Zakaria tidak fokus pada kelemahan dirinya, tapi pada kebesaran Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, tak ada yang mustahil. Yang kedua, berdoalah dengan hati yang penuh harap dan rendah diri. Doanya bukan hafalan, tapi pengakuan. Beliau berdoa dengan penuh harap dan penuh cemas, berharap dikabulkan dan takut ditolak. Itulah doa yang hidup, doa yang mengetuk langit. Yang ketiga, teruslah melakukan amal kebaikan. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka berdoa dan beramal, mereka bertawakal dan terus bergerak. Sahabat beriman yang saat ini sedang menunggu titipan dari Allah. Mungkin dokter berkata tidak bisa, mungkin waktu sudah terasa lama, mungkin hati sudah lelah berharap. Tapi kisah Nabi Zakaria adalah satu bukti nyata. Allah bisa membuat hal mustahil menjadi nyata hanya dengan berkata kun fayakun. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Yusuf ayat 87. Allah tidak hanya memberikan keturunan, tapi menjadikannya anak yang soleh, bahkan seorang nabi. Oleh karena itu, jika engkau masih dalam penantian, jangan pernah menyerah. Berdoalah dengan yakin, rendahkan hati dan minta dengan sungguh-sungguh. Lalu perbanyaklah amal soleh sebagai bentuk ikhtiar. Dan yang paling penting, jangan pernah berkata mustahil selama Allah masih membuka pintu langit untuk doamu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini menjadi lentera bagi yang sedang berharap dan berdoa. Semoga engkau segera dipeluk oleh jawaban indah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.